Renungan Harian menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan kelima, dapatkah Anda melakukan semuanya itu dengan sempurna? Manusia tidak dapat melaksanakan hukum Allah dengan sempurna. Bandingkan Roma 3 ayat 9 sampai 20 dan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10. Hari ke-13. Saudara, keadaan hidup manusia telah mengalami kegagalan di hadapan Allah. Paulus menyimpulkan pernyataannya dengan pernyataan yang selaras di antara Perjanjian Lama dan peranan hukum Taurat dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, Paulus membuat kesimpulan, adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Saudara, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama berdosa. Oleh karena itu Paulus menulis, sama sekali tidak, tetapi semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Sebagai orang berdosa, manusia tidak mempunyai apa-apa di dalam dirinya untuk mengatasi masalah dosa tersebut. Dia berada di bawah kuasa dosa, artinya di bawah kendali dosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan bantuan yang berasal dari luar dirinya. Dirinya sendiri tidak mampu lepas dari belenggu dosa. Saudara, segala sesuatu yang telah terjadi dalam diri manusia tertulis dalam kitab Taurat. Paulus mengutip tulisan Mazmur dan kitab Yesaya untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Taurat oleh Paulus adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama berbicara kepada orang Yahudi maupun juga non-Yahudi, sehingga setiap mulut manusia tersumbat dan seluruh dunia jatuh ke dalam kedaulatan Allah. Kemudian di bagian akhir, Paulus berbicara tentang hukum Taurat dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu hukum Musa. Kenyataan yang terjadi adalah hukum Taurat Musa tidak membenarkan seseorang di hadapan Allah, karena semua manusia telah gagal dan penuh kelemahan. Oleh karena itu manusia tidak lolos dari hukuman. Yang terjadi dalam hidup manusia adalah melalui hukum Taurat manusia mengenal dosa.
Hukum Taurat menyadarkan manusia akan kekurangannya yang menyebabkan dosa. Karena itu hukum Taurat menjadi penting, bukan hanya seperti pernyataan Paulus, tetapi bagi kita umat manusia yang berdosa. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku.